Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, topik pembahasan yaitu memahami ejaan bahasa Indonesia. Jadi, di dalam pedoman seperti yang pernah saya sampaikan, ada ketentuan dalam penggunaan bahasa, yaitu pasif wajib berpedoman pada PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, di mana PUEB ini sudah memasuki era baru, sehingga pastinya memfasilitasi kemajuan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, seni dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan yang semakin luas. Nah, ini hanya gambaran sejarah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau dulu kita biasa kenal dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi ini menggambarkan bahwa ejaan bahasa Indonesia itu diawali masa penjajahan 1897 ya, bahasa Melayu ya, ejaan Latin bahasa Melayu diseragamkan. Kemudian berkembang, ada perubahan, dan yang terakhir tahun 2015 ejaan bahasa Indonesia. Jadi pasis wajib mematuhi PUEB ini. Nah, di dalam PUEB itu sendiri yang dimaksud ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EB, sebetulnya apa sih? Tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Nah, lingkup bahasan ejaan itu sendiri: 1. Pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, untuk pemakaian huruf terdapat 8 ketentuan, dari sejak huruf abjad, vokal, diftong, kapital, konsonan, dan seterusnya. Nah, penulisan kata itu ada 11 ketentuan penulisan kata. Kata dasar, ada kata ulang, kata berimbuhan, partikel, kata depan, dan seterusnya. Nah, pemakaian tanda baca ada 15, tanda titik, koma, ya. Ini semua pasis dalam penyusunan karya ilmiah terapan wajib dengan cermat bahwa letak tanda baca atau nanti tanda baca apa yang akan ditulis itu tolong dicermati, karena masing-masing tanda baca mempunyai makna. Nah, garis besar pemakaian tanda baca ini memang ya, kadang penulis itu sering tidak memperhatikan tanda bacanya ya. Nanti tolong untuk ketertiban gramatikal, jadi supaya orang membaca nanti dibaca para pembimbing, penguji, atau nanti kalau sudah selesai akan dibaca orang yang berkunjung ke BP3IP, sehingga itu akan mudah orang membaca karena jelas itu tanda bacanya, letaknya, dan bentuknya. Penulisan unsur serapan ya, bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Untuk bahasa daerah itu yang banyak adalah bahasa Sunda, Jawa, dan Batak. Sedangkan bahasa asing berasal dari bahasa Belanda, Inggris, Portugis, Sanskerta, Arab, dan Cina.
untuk serapan dalam bahasa Indonesia ada dua kelompok, ya, kelompok besar. Satu, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti misalnya force major, de facto, de jure. Nah, pengucapannya sama penulisannya masih mengikuti cara asing. Sedangkan yang kelompok satunya adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang menulis bunyi. Artinya pelafalan kita terhadap sebuah kata asing itulah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, meskipun tidak sama sebunyi betul. Nah, kata baku dan tidak baku. Jadi bahasa baku itu ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar, yaitu berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum. Jadi bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti acara seminar, pidato, temu karya ilmiah, dan lain-lain. Sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tersebut. Adapun ragam bahasa tidak baku umumnya digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang tidak bersifat resmi. Nah, fungsi bahasa baku, ya, itu untuk pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Jadi untuk juga memberi kekhasan, pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang juga pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Menjadi kerangka acuan, bahasa baku menjadi tolok ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Nah, ciri-ciri bahasa baku: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Ya, bukan merupakan ragam bahasa percakapan, pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak mengandung makna ganda, tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme, dan tidak mengandung hiperkorek. Nah, demikianlah yang dimaksud dengan poebi. Untuk lengkapnya ada di materi di e-training tentang ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini gambaran umum buku-buku yang saya jadikan sumber referensi. Terima kasih.